Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dan juga teman-teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai kemampuan berbicara. Saya, Hevi Agnes Setia, selaku moderator, akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Kalista Salsabila dengan nomor NPM 205060027. Lalu ada saya sendiri, Hevi Agnes Setia dengan nomor NPM 205060021. Selanjutnya ada Nindi Noviani dengan nomor NPM 205060007. Dan yang terakhir ada Sri Hajar Maulina dengan nomor NPM 205060036. Pembahasan yang akan dibahas pada materi hari ini, yang pertama ada pengertian dari keterampilan berbicara, lalu yang kedua ada tujuan dari berbicara, yang ketiga ada faktor penunjang kegiatan berbicara, yang keempat ada faktor penghambat kegiatan berbicara, yang kelima ada konsep dasar berbicara, lalu yang keenam ada jenis-jenis berbicara, dan yang terakhir ada kecemasan berbicara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan dari para pemateri. Saya Sri Hajar Maulina akan menjelaskan materi selanjutnya. Pengertian keterampilan berbicara. Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar audible dan yang kelihatan atau visible, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Jadi dapat disimpulkan bahwa berbicara dapat diartikan sebagai alat untuk mengkombinasikan gagasan-gagasan yang disusun serta mengembangkan sesuai yang dibutuhkan sang pendengar maupun penyimak. Lalu ada tujuan berbicara. Tujuan berbicara menurut Jago dan kawan-kawan pada tahun 1977 pada halaman 37, tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu ada menghibur, menggerakkan, mengkonfirmasikan, meyakinkan, dan menstimulasi. Lalu selanjutnya ada faktor penunjang kegiatan berbicara. Yang pertama ada ketetapan ucapan, ada penempatan tekanan, nada, sendi atau durasi yang sesuai, pilihan kata, ketetapan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. Lalu yang kelima ada ketetapan sasaran pembicaraan, sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik, dan mimik yang tepat. Lalu ada kenyaringan suara, kelancaran, relevansi penalaran, dan penguasaan topik. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbicara adalah faktor urutan kebahasaan linguistik dan non-kebahasaan non-linguistik. Sekian. Saya Nindi Noviani dengan NPM 205060007. Selanjutnya ada faktor penghambat kegiatan berbicara. Ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Nah, 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara. Yang pertama itu ada faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Lalu ada faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Misalnya, lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat, gerak bagian tubuh. Dan yang terakhir ada faktor psikologis.
kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, atau sakit hati. Selanjutnya ada jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian berbicara beraneka ragam sesuai dengan landasan atau sudut pandang yang dipedomani. Ada beberapa landasan yang dapat dipedomani untuk mengklasifikasikan keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada situasi, lalu ada tujuan, lalu ada metode penyampaian, lalu ada jumlah penyimak, dan juga ada peristiwa yang khusus. Nah, aktivitas berbicara ini selalu terjadi dan berlangsung dalam suasana, situasi, dan lingkungan tertentu. Situasi dan lingkungan itu dapat bersifat formal atau resmi. Di dalam situasi formal, pembicara ini dituntut untuk berbicara secara formal atau resmi. Sedangkan situasi informal menghendaki pembicara berbicara secara tidak resmi. Menurut Logan dan kawan-kawan, pada tahun 1972 pada halaman 116, kegiatan berbicara formal ini mencakupi pertama itu ceramah, lalu ada perencanaan dan penilaian, lalu ada interview, lalu ada prosedur parlementer dan juga bercerita. Selanjutnya Logan dan kawan-kawan juga pada tahun 1972 pada halaman 108 ini membedakan kegiatan berbicara informal di atas, yaitu yang pertama itu tukar pengalaman, yang kedua ada percakapan, lalu ada penyampaian berita, lalu ada penyampaian pengumuman, bertelepon, dan juga pemberian petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Sabila akan melanjutkan slide berikutnya. Konsep dasar berbicara. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan leksik-vokal. Kegiatan berbicara dan menyimak saling mengisi, saling melengkapi, dan saling berganti. Pada suatu saat, pembicara beralih peran menjadi penyimak. Demikian pula, ada kalanya penyimak berperan sebagai pembicara. Tidak ada arti seorang pembicara tanpa penyimak atau seorang penyimak tanpa pembicara. Kecemasan berbicara. 1. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu bagaimana memulai pembicaraan. Ia tidak dapat memperkirakan apa yang diharapkan pendengar. Ia menghadapi sejumlah ketidakpastian. 2. Orang menderita kecemasan berbicara karena ia tahu akan dinilai. Berhadapan dengan penilaian membuat orang nervous. 3. Kecemasan berbicara dapat menimpa bukan pemula, mungkin orang-orang yang terkenal sebagai pembicara-pembicara yang baik. Ini terjadi pada pembicara berhadapan dengan situasi yang asing dan ia tidak siap. A. Cara-cara mengatasi kecemasan berbicara. Ada dua metode pengendalian kecemasan komunikasi. Yang pertama, metode jangka panjang, yakni ketika kita berangsur-angsur mengembangkan keterampilan pengendalian kecemasan berbicara dengan 3 sebab, yaitu kurangnya pengetahuan tentang retorika, tidak adanya pengalaman dalam berpidato, dan sedikit atau tidak adanya persiapan. Yang kedua, metode jangka pendek, yakni ketika kita harus segera mengendalikan kecemasan berbicara pada waktu atau sebelum menyampaikan pidato. B. Ciri-ciri pembicara yang ideal. Yang pertama, memilih topik yang tepat. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, memahami pendengar. Yang keempat, memahami situasi. Yang kelima, mempunyai tujuan jelas. Yang keenam, kontak dengan pendengar. Yang ketujuh, kemampuan linguistik yang tinggi. Yang kedelapan, menguasai pendengar. Yang kesembilan, memanfaatkan alat bantu. Yang kesepuluh, penampilan yang meyakinkan. Kesimpulan dari penjelasan tadi adalah berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Lalu, apakah pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Lalu, tujuan berbicara juga mempunyai 5 golongan, yaitu yang pertama, tujuan berbicara dapat menghibur, lalu menginformasikan, lalu yang ketiga, menstimulasi, yang keempat, meyakinkan, dan yang terakhir, menggerakkan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.